Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta sejarah sekalian. Pada kali ini kita akan membahas kisah yang sangat jarang diketahui oleh banyak orang, yaitu ternyata dinding Ka'bah pernah runtuh loh dan kemudian direnovasi kembali. Inilah beberapa sejarah renovasi Ka'bah pada zaman dahulu. Number 1. Dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian besar ulama Islam meyakini bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam atau anaknya Nabi Syed alaihissalam. Tapi pendapat tersebut dilandaskan kepada riwayat yang lemah dan tidak bisa dijadikan dalil. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya Ismail alaihissalam bahwa ia diperintahkan oleh Allah untuk membangun tempat ibadah pertama kali, yaitu Ka'bah. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, "Laksanakanlah wahai ayahku, dan aku siap untuk membantumu." Maka akhirnya dua orang ini membangun Ka'bah. Ismail mengusung batu dan ayahnya membangunnya. Number 2. Direnovasi oleh Quraisy sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi. Pada umur Rasulullah SAW 35 tahun atau 5 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, terjadi banjir besar di Mekah yang kemudian menyebabkan beberapa dinding Ka'bah runtuh. Akhirnya kaum Quraisy bersepakat untuk merenovasi Ka'bah dan Rasulullah SAW ikut serta dalam pembangunan tersebut. Bahkan ketika kaum Quraisy berselisih pendapat tentang peletakan Hajarul Aswad, maka Nabi Muhammad SAW lah yang kemudian menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara yang sangat adil. Sebelum diangkat menjadi nabi pun, Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang mulia di kalangan Quraisy karena kejujurannya. Karena itu mereka menjuluki Rasulullah SAW dengan Al-Amin, yaitu yang terpercaya. Tetapi karena kekurangan dana ketika pembangunannya, maka bangunan ini sedikit berbeda dengan bangunan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bagian hijir tidak dibangun sampai atas. Hanya dibangun sebagian untuk menandakan itu masih bagian dari Ka'bah. Number 3. Direnovasi kembali oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Pada tahun 36 Hijriah, tentara Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan untuk mengepung Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu yang mendeklarasikan diri sebagai khalifah di kawasan Hijaz. Ketika pengepungan tersebut, tentara Yazid melempari Ka'bah dan Masjidil Haram dengan batu api menggunakan manjanik atau alat pelempar yang menyebabkan dinding Ka'bah terbakar dan runtuh. Setelah bermusyawarah dengan jamaah haji dan para sahabat, akhirnya Abdullah bin Zubair meruntuhkan Ka'bah dan membangun kembali Ka'bah sebagaimana Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Hal ini dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu karena bersandarkan kepada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu masih dekat dengan jahiliyah, niscaya aku perintahkan untuk membongkar dan membangun Ka'bah. Kemudian aku masukkan kepadanya apa yang pernah dikeluarkan darinya. Aku perdalam lagi ke bumi dan aku buat padanya pintu timur dan barat. Lalu aku sempurnakan sesuai asas Ibrahim alaihissalam." Hadis riwayat Bukhari. Number 4. Direnovasi kembali oleh Abdul Malik bin Marwan. Setelah Abdullah bin Zubair dikalahkan oleh pasukan Al-Hajjaj dan terbunuh, Al-Hajjaj menulis surat kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Syam, memberitahukan bahwa Ibnu Zubair membangun Ka'bah di atas pondasi yang diperselisihkan. Akhirnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan agar Ka'bah diruntuhkan dan dibangun kembali seperti sedia kala.
Itulah 4 fase pembangunan dan perenovasian Ka'bah yang dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang. Terus dukung channel kami agar selalu memberikan konten yang manfaat dengan cara like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.